Amal muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiyah. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada beliau, baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan beliau-beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini, insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada subuh kali ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita taufik hidayah serta petunjuknya sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kepada kita kemudahannya untuk kita melaksanakan sholat fardu dengan berjamaah, serta diiringi kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk mentaati semua perintahnya dan menjauhi segala sesuatu yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berbakti kepada orang tua itu tidak terputus tatkala orang tua kita sudah meninggal dunia. Tetapi berapa banyak seseorang tatkala orang tuanya masih hidup, dia bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Tapi ternyata setelah orang tuanya meninggal dunia, dia lupa berbakti kepada kedua orang tuanya. Seakan-akan dianggap orang tuanya itu setelah meninggal tidak butuh dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh anak-anaknya. Sehingga di sini perlu kita hadirkan di dalam diri kita masing-masing bahwasanya apabila orang sudah meninggal dunia, mereka sangat membutuhkan dengan namanya amal soleh. Karena mereka sudah tidak bisa beramal lagi. Mereka hanya berharap amal-amal dari kita, kebaikan-kebaikan dari kita. Sehingga di sini para ulama menjelaskan kepada kita, berbakti kepada orang tua setelah meninggalnya itu ada 3 perkara. Sehingga 3 perkara ini harus kita hadirkan. Apalagi orang tua kita sudah meninggal dunia, mereka betul-betul membutuhkan daripada amal soleh kita. Yang pertama, berbakti kepada orang tua setelah meninggalnya adalah dengan kita selalu mendoakannya. Mereka tidak butuh dengan harta kita, mereka tidak butuh dengan perhatian kita pun tidak. Tetapi doa yang kita panjatkanlah yang menjadikan mereka ini bisa mendapatkan daripada kebahagiaan di alam akhiratnya. Sehingga dikisahkan di zaman dahulu ada seorang laki-laki bermimpi. Dalam mimpinya dia melihat banyaknya seorang laki-laki dan perempuan yang berkumpul dalam keadaan berebutan sesuatu. Tapi dilihat dalam mimpi si laki-laki ini ada di ujung sana seorang perempuan yang tidak ikut rebutan. Lalu didatangi oleh laki-laki ini seraya bertanya, "Wahai perempuan, wahai ibu, kenapa engkau tidak ikut rebutan sebagaimana yang lainnya? Dan kenapa kok mereka itu berebutan?" Lalu si ibu ini berkata, "Wahai hamba Allah, mereka yang rebutan itu adalah merebutkan daripada kiriman amal-amal soleh yang dikirimkan oleh muslimin muslimat kepada mereka semuanya. Tetapi saya tidak ikut rebutan karena saya ini punya anak, yang mana anak laki-laki saya ini setiap harinya selalu mendoakan saya. Dan setiap harinya selalu mengirimkan bacaan-bacaan Al-Qur'annya yang dihadiahkan untuk saya. Sehingga saya tidak ikut rebutan sebagaimana mereka berebut." Dan ditunjukkan laki-laki itu siapa, diceritakan, tempatnya pun disebutkan. Setelah bangun dari mimpinya, ini laki-laki mencari apakah benar yang di dalam mimpinya ini seorang perempuan, si ibu ini bercerita. Didatangi tempat yang ditunjukkan, setelah dilihat ternyata betul laki-laki itu ada dan kegiatannya itu ternyata menjaga toko. Tatkala dia menjaga toko, dia itu sambil membacakan Al-Qur'an yang dikirimkan kepada ibunya. Lalu ditanya, "Engkau ini masih punya orang tua?" "Orang tua saya sudah meninggal semuanya, khususnya ibu saya. Dan setiap harinya apa yang kau lakukan?" "Saya ini kerjanya menjaga toko.
Di sela-sela saya menjaga toko ini, saya selalu mendoakan ibu saya, ayah saya, orang tua saya, dan saya selalu kirimkan bacaan Al-Quran saya untuk mereka. Kemudian tidak lama dari kejadian tersebut, ini laki-laki bermimpi lagi. Tapi dalam mimpinya si ibu itu sudah ikut rebutan dengan laki-laki perempuan yang lainnya. Lalu ditanya, wahai ibu, kenapa engkau sudah ikut rebutan? Bukankah kemarin-kemarin engkau tidak ikut rebutan? Dijawab, iya. Aku ikut rebutan karena anak saya sudah meninggal dunia. Sekarang tidak ada lagi yang mendoakan saya, yang mengirimkan bacaan Al-Quran kepada saya. Ternyata setelah sadar, bangun dari tidurnya, dia cari ke tempat yang kemarin, ternyata anak laki-laki tersebut sudah meninggal dunia. Ini menunjukkan diantaranya menjadi dalil dan keutamaan untuk kita sebagai anak, bahwasanya orang tua kita ini betul-betul membutuhkan doa-doa kita. Oleh karenanya sebagian ulama kita mengatakan, apabila engkau melihat seorang anak yang dia itu tidak pernah mendoakan orang tuanya, itulah anak yang durhaka kepada orang tuanya setelah meninggalnya. Oleh karenanya kita yang memiliki orang tua yang sudah meninggal dunia, selalu doakan. Apa sih repotnya berdoa itu? Tidak harus pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia boleh, pakai bahasa Sunda boleh, pakai bahasa Jawa boleh. Allah Maha tahu dengan apa yang kita minta. Oleh karenanya jangan pernah lupa mendoakan orang tua kita, baik semasa hidupnya, khususnya setelah meninggalnya. Yang kedua adalah cara kita berbakti kepada kedua orang tua kita, meniatkan ibadah yang kita lakukan untuk beliau, untuk mereka. Dan para ulama menjelaskan kepada kita, tidak akan berkurang, bahkan kita mendapatkan double daripada pahala. Contoh, saat ini kita sholat subuh berjamaah, kita niatkan untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Itu kata para ulama, kita dapat pahala yang double dua. Satu, pahala yang kita lakukan ini tidak berkurang sedikit pun. Yang kedua, pahala kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan berapa banyak kita ini mengaku cinta dengan orang tua kita, tetapi setelah beliau meninggal, tidak pernah kita meniatkan, mengirimkan daripada ibadah-ibadah yang kita lakukan untuk mereka. Sehingga mulai saat ini, ibadah kebaikan apapun yang kita lakukan, niatkan untuk kedua orang tua kita. Pernah ada yang bertanya, Habib, kalau saya niatkan amal ibadah saya untuk orang tua saya, iya, ntar orang tua saya masuk surga. Karena ibadah yang saya lakukan niatnya untuk beliau semuanya. Dan nanti di akhirat, kalau ibadah saya nggak ada, semuanya untuk orang tua saya, sisanya dosa saya, ntar jangan-jangan orang tua saya masuk surga, saya masuk neraka lagi. Nah, di sini sudah dijelaskan dari oleh para ulama, kita akan mendapatkan dua pahala sekaligus. Pahala berbakti kita kepada orang tua, kedua pahala tersebut tidak akan berkurang, full akan Allah berikan kepada kita. Yang ketiga, berbakti kepada orang tua kita. Yang terakhir, setelah orang tua kita meninggal dunia adalah menyambung kebiasaan baik orang tua kita selama hidupnya. Contoh, ada kita punya ayah setiap harinya suka bersodakoh, seminggu sekali di musola A contohnya. Nah, kita kalau punya rezeki lebih, nah kita sambung, itu kebaikan untuk orang tua kita. Kemudian ada kita punya ibu, setiap saatnya itu selalu ibu kita ini menyambung silaturahmi dengan keluarganya. Setelah ibu kita meninggal dunia, kita sambung. Itulah kebaikan yang harus kita lakukan setelah meninggal daripada orang tua kita, menyambung kebiasaan baik orang tua kita. Dan ini dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW setelah meninggalnya Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Setiap ada sahabat Nabi yang pengen melakukan perjalanan, kemudian perjalanannya Nabi tahu ini sahabat Nabi akan menuju kepada daripada rumahnya teman-teman sahabat Sayyidatuna Khadijah, keluarganya, Nabi panggil, wahai sahabatku, kamu ingin perjalanan ke sana, di sana ada teman, ada keluarga daripada istriku Sayyidah Khadijah, maka saya nitipkan makanan, saya titipkan uang, saya titipkan ini. Setelah meninggal Sayyidah Khadijah disambung oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga ini tidak hanya terbatas kepada orang tua, orang-orang yang sudah kita cintai, yang sudah meninggal dunia, kita sambung kebaikan-kebaikannya, dan itulah kebaikan untuk beliau semuanya yang sudah meninggal dunia. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita kemudahan untuk selalu berbakti kepada orang tua kita,
baik semasa hidupnya atau setelah meninggal dunia orang tua kita. Dan mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah istiqomahkan kita untuk berbuat kebaikan. Allah istiqomahkan kita untuk menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kepada kita kemudahan, hati yang mudah menerima nasihat, hati yang mudah mengamalkan suatu kebaikan dari siapapun yang membicarakan kepada kita. Allah jauhkan kita daripada hati yang keras, hati yang sulit mengamalkan kebaikan, hati yang sulit untuk berbuat kebaikan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang setelah panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Allah cabut nyawa kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya al-fakir minta maaf dan mohon doanya selalu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.